Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Feby Afriani dengan NIM 18180800017 dari jurusan Tadris IPA Fisika kelas A dalam metodologi penelitian dengan pembahasan topik 5 yaitu mengenai bab 4 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baik, pada topik kali ini ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama hasil penelitian, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga keterbatasan penelitian. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hasil penelitian. Hasil penelitian adalah proses pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam mengolah dan menganalisis objek atau topik penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu hipotesis sehingga terbentuk prinsip-prinsip umum atau disebut juga dengan teori. Informasi hasil penelitian yang pertama yaitu data yang disajikan dalam tabel, grafik, dan gambar dapat ditempatkan di antara teks penelitian atau di halaman terpisah. Informasi hasil penelitian yang kedua yaitu analisis kontekstual dan data tersebut yang dijelaskan, artinya dalam bentuk kalimat. Informasi hasil penelitian yang ketiga yaitu laporan pengumpulan data, rekrutmen, dan partisipan. Informasi hasil penelitian yang keempat yaitu mengenai data yang sesuai dengan pertanyaan penelitian utama. Dan yang kelima, temuan sekunder atau hasil sekunder, analisis subkelompok, dan lain-lain sebagainya. Jadi yang perlu kita ingat bahwa ketika hasil dan diskusi atau pembelajaran disajikan secara terpisah. Selanjutnya yaitu mengenai jenis mendeskripsikan data hasil penelitian. Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Mendeskripsikan data hasil penelitian ini terdiri atas 2 macam, yaitu data kualitatif menyusun dan mengelompokkan data, dan data kuantitatif menyusun dalam bentuk angka. Selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis hasil penelitian, di mana jenis-jenis hasil penelitian ini terdiri dari yang pertama yaitu penyajian sinopsis hasil yang diikuti dengan penjelasan tentang temuan-temuan dari hasil penelitian tersebut, di mana pendekatan ini dapat digunakan untuk menyoroti temuan penting. Misalnya, memperhatikan korelasi yang tidak biasa antara 2 variabel selama analisis temuan. Dan yang kedua mengenai berspekulasi, mengapa korelasi ini dapat dan menawarkan hipotesis tentang apa yang mungkin terjadi, termasuk di bagian diskusi makalah kita yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan tersebut. Jenis hasil penelitian yang kedua yaitu presentasikan hasil dan kemudian dijelaskan. Sebelum mempresentasikan hasil berikutnya kemudian jelaskan dan seterusnya, lalu akhiri dengan sinopsis keseluruhan, di mana pada bagian ini dibutuhkan pendekatan yang sesuai jika memiliki beberapa hasil dengan signifikan yang sama, lebih umum dalam laporan yang lebih panjang karena membantu pembaca untuk memahami setiap temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan, membantu untuk memberikan kesimpulan singkat yang mengikat setiap temuan dengan menyediakan jembatan naratif untuk bagian diskusi. Ciri-ciri hasil penelitian. Hasil penelitian harus mencakup beberapa hal seperti adanya pengantar untuk pemahaman hasil, di mana konteks pengantar untuk pemahaman hasil dengan menyatakan kembali masalah penelitian yang mendasari studi. Ini berguna untuk mengarahkan kembali fokus pembaca
kepada penelitian. Setelah membaca ulasan literatur dan penjelasan tersebut tentang metode pengumpulan dan analisis datanya. Ciri hasil penelitian yang kedua yaitu penyajian secara kontekstual dan visual. Hal ini dimaksud yaitu unsur-unsur non-tekstual seperti gambar, bagan, foto, peta, tabel, dan lain sebagainya untuk mengilustrasikan temuan-temuan utama. Daripada mengandalkan sepenuhnya pada teks deskriptif, pertimbangkan bagaimana temuan Anda dapat disajikan secara visual dan lebih menarik. Dan ciri hasil penelitian yang ketiga yaitu mengenai deskripsi sistematis hasil penelitian yang menyoroti pengamatan. Deskripsi sistematis ini paling relevan dengan topik yang sedang diselidiki. Tidak semua hasil yang muncul dari metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait untuk pertanyaan menjawab tentang apa. Ciri-ciri hasil penelitian selanjutnya mengenai fokus pada hasil utama sesuai topik, di mana panjang halaman bagian hasil tergantung pada jumlah dan tipe data yang akan dilaporkan. Namun, cobalah untuk fokus pada temuan yang penting dan berkaitan untuk mengatasi masalah-masalah dalam penelitian tersebut, di mana tidak jarang memiliki hasil yang tidak terduga yang tidak relevan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian yang telah ditetapkan dari awal. Ciri-ciri hasil penelitian yang kelima yaitu mengelompokkan temuan-temuan utama penelitian, di mana paragraf pendek yang menyimpulkan bagian hasil dengan mensintesiskan temuan-temuan utama dari penelitian ini. Sorotan pertama itu lebih kepada temuan paling penting yang ada ingin pembaca ingat ketika mereka beralih ke bagian diskusi. Dan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai cara menulis hasil penelitian, di mana cara menulis hasil penelitian ini kita harus sesuai dengan pedoman atau instruksi yang disediakan oleh jurnal atau penerbit yang kita tuju, dengan yang terutama memiliki topik, metode, atau hasil yang serupa dengan penelitian kita, di mana diminta untuk pedoman umumnya menjabarkan persyaratan khusus untuk bagian hasil atau temuan, dan artikel yang diterbitkan akan memberikan contoh yang baik dan pendekatan yang sesuai. Misalnya, banyak jurnal yang mengharuskan bagian hasil dan diskusi terpisah, yang penelitian sering menyertakan hasil dan interpretasi dalam bagian yang sama. Cara menulis hasil penelitian yang kedua yaitu mempertimbangkan hasil, di mana mempertimbangkan hasil penelitian adalah berhubungan dengan persyaratan dan katalog dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut, yaitu tentang berfokus pada hasil-hasil eksperimen dan temuan-temuan lain secara khusus serta relevan dengan pertanyaan-pertanyaan dan sasaran dilakukannya penelitian ini, dan sertakan hasil dan temuan. Jika tidak ada yang tidak terduga atau tidak mendukung gagasan dan hipotesis Anda, maka cantumkan hal tersebut. Dan kita juga bisa membuat katalog temuan. Gunakan subbagian untuk mengklarifikasi laporan. Hal ini akan membantu menghindari detail yang berlebihan dan periferal saat kita menulis, dan juga membantu untuk pembaca nantinya agar lebih memahami dan lebih mengingat temuan-temuan apa saja dalam laporan penelitian yang telah kita buat tersebut. Cara menulis hasil penelitian yang ketiga yaitu rancangan penyajian, di mana pada rancangan penyajian ini ada rancangan gambar dan tabel untuk menyajikan dan mengilustrasikan data-data yang telah kita dapatkan. Ada berbentuk tabel dan gambar, harus diberi nomor sesuai urutan yang disebutkan dalam teks utama laporan penelitian tersebut. Informasi dalam angka harus relatif jelas dengan bantuan keterangan, dan desainnya harus mencakup semua definisi dan informasi lain yang diperlukan bagi pembaca untuk memahami temuan tanpa bingung dengan membaca semua teks yang ada dalam laporan tersebut. Dan selanjutnya bisa menggunakan tabel dan gambar sebagai titik fokus untuk menceritakan kisah yang jelas dan informatif tentang penelitian yang bertujuan untuk menghindari pengulangan informasi. Tetapi kita perlu mengingat bahwa ketika angka mengklarifikasi teks itu tidak dapat digantikan. Jadi kalau angka, jelaskan dengan angka, dan teks bisa kita jabarkan secara menyeluruh dengan tujuan maksud dari penyampaian tersebut sampai.
Dan cara menulis hasil penelitian yang keempat yaitu membuat konsep hasil, di mana buatlah konsep hasil menggunakan temuan dan angka yang telah kita susun. Tujuannya untuk mengomunikasikan informasi yang kompleks dan jelas dan tepat, di mana bisa menggunakan frasa dan kalimat yang tepat serta yang paling efektif. Pada paragraf pembuka, nyatakan kembali pertanyaan penelitian atau yang bertujuan untuk memusatkan perhatian pembaca pada apa yang ditunjukkan oleh hasil yang akan dipaparkan tersebut. Dan yang kelima yaitu mengenai tinjauan konsep, di mana di sini itu kita bisa menyunting dan merevisi. Adanya suntingan dan revisi hingga melaporkan hasil persis seperti yang kita inginkan terhadap laporan yang bisa dibaca oleh pembaca. Di sini kita bisa periksa kembali akurasi, konsistensi semua data serta semua elemen-elemen visual yang disertakan. Baca draft karya tulis tersebut untuk menangkap kesalahan bahasa, mulai dari tata bahasanya, ejaan, dan mekanika, dan lain-lain sebagainya pada bagian cara penulisan hasil penelitian ini. Serta kita bisa memastikan bahwasannya hasil yang kita sajikan dalam urutan terbaik dan fokus pada tujuan dan mempersiapkan pembaca untuk interpretasi, penilaian, rekomendasi di bagian diskusi nantinya. Baik, kita analisis data hasil penelitian yaitu dapat dilihat dari eksperimen, di mana menggunakan metode eksperimen merupakan metode penelitian yang menguji hipotesis berbentuk hubungan sebab akibat melalui pemanipulasian variabel. Analisis data hasil penelitian dengan menggunakan dua variabel penelitian. Dan selanjutnya yaitu adanya analisis data hasil penelitian menggunakan korelasi. Pada penelitian korelasi, menganalisis data menggunakan rumus korelasi produk moment. Di mana pada eksperimen kita bisa melakukannya dengan cara menentukan subjek penelitian yang akan dijadikan sebagai kelompok eksperimen atau kelompok lain, menentukan subjek penelitian, menentukan treatment atau perlakuan yang akan diberikan, menentukan beberapa lama eksperimen akan dilakukan, dan menentukan dua ruangan yang memiliki fasilitas yang sama. Langkah-langkah dalam menganalisis data, adanya analisis deskriptif, mencari rata-rata atau mean dari variabel X dan variabel Y, mencari varian atau skor deviasi, disebut juga dengan SD. Analisis uji hipotesis, analisis uji signifikansi. Baik, kita lanjut kepada pembahasan hasil penelitian, di mana ini merupakan pembahasan yang kedua. Pembahasan hasil penelitian digunakan untuk mengemukakan analisis dan ulasan terhadap hasil penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian, di mana pemikiran original si peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis, di mana gunanya yaitu untuk menjawab pertanyaan penelitiannya. Aspek-aspek yang menyusun pembahasan hasil penelitian ini adanya aspek kajian empiris, aspek kajian teoritis, dan aspek implikasi hasil, di mana tujuannya yaitu satu, menunjukkan pencapaian tujuan penelitian, dan yang kedua, menafsirkan penemuan dalam penelitian ini, dan yang ketiga, mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan, dan yang keempat, memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru. Yang kelima yaitu menjelaskan implikasi lain dari hasil penelitian, termasuk keterbatasan temuan penelitian. Di mana selanjutnya kita masuk kepada bagian pembahasan. Pada bagian pembahasan ini yaitu adanya hasil penelitian yang sesuai dengan harapan. Yang kedua, adanya hasil penelitian yang negatif, hasil penelitian yang menerima hipotesis 0, dan hasil penelitian yang tidak termasuk tidak termasuk dihipotesiskan. Sebagaimana dipahami dan dijelaskan sebelumnya bahwa pembahasan ini kita fokuskan pada hasil penelitian yang telah dianalisis pada bab-bab dan bagian-bagian sebelumnya.
kita masuk kepada pembahasan yang ketiga mengenai keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian tidak memaparkan keterbatasan waktu dan logistik yang dihadapi peneliti saat melakukan penelitian. Kesulitan yang muncul dihadapi peneliti saat melakukan penelitian sudah harus diperhitungkan sebelum merencanakan penelitian ini. Contohnya, yaitu adanya kesungguhan observer dalam mengamati proses belajar siswa saat penelitian dilakukan, berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya. Dan yang kedua yaitu contohnya dampak variabilitas waktu tindakan. Tindakan yang hanya dilakukan 2 kali pertemuan dalam satu siklus yang seharusnya minimal 3 kali pertemuan berdasarkan izin yang diberikan oleh pihak sekolah tempat penelitian dilakukan, dan adanya kesungguhan belajar siswa saat penelitian dilakukan merupakan hal-hal yang berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya. Baik, mungkin hanya itu pembahasan pada topik kali ini, yaitu mengenai bab 4. Semua yang saya jelaskan dalam video kali ini, referensinya dapat dilihat pada layar video yang telah dipaparkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan jika ada pertanyaan, silakan dicantumkan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.